kalian duduk, apakah ada sampah? Oh, ada di ruang guru. Atau di kantor dulu juga boleh. Mantap sekali ya, ini kan juga mantap sekali ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ibu nonton apa? Amelia, Misha, Andika, Sabril, sama Nah, aku tulis dulu. Sakit atau kenapa ya? benar. Terus di rumah izin terus siapa lagi? Dia belajar apa lupa nggak? Pengertian sama karakteristik ya? Oh iya, sebelumnya ibu mau buat kesepakatan di kelas dulu ya. Nanti dan juga keberjalanan ke depannya, ibu mau buat kesepakatan kelas kalau selama pelajaran ibu kalian boleh buka HP itu ketika nanti diskusi ya. Jadi fungsinya HP nanti sebagai sumber belajar yang lain selain buku. Sebelum diskusi dimulai tidak boleh buka-buka HP. Seperti itu ya. Jadi kalian boleh menjadikan HP nanti sebagai sumber belajar yang lain seperti itu. Bukan ketika ibu mengajar terus kalian buka HP sendiri, ngobrol sendiri seperti itu. Lalu kalau kalian nanti ngantuk, silakan izin cuci muka tapi langsung balik ke kelas ya. Sepakat dengan kesepakatan ini atau ada yang tidak setuju bisa angkat tangan? Boleh, boleh. Lalu selanjutnya karena hari ini kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks biografi, Ibu ingin mengulas kembali kemarin pengertian teks biografi. Ada yang berani angkat tangan? Atau harus ditunjuk? Beri tepuk tangan. Itu ya seperti yang disampaikan Mbak Brigita bahwa biografi tadi yang keras Mbak berisi biodata ya, memotivasi atau melakukannya yang bisa membuat orang lain itu menjadi apa ya? terinspirasi ya. Betul sekali ya. Lalu karakteristik dari teks biografi ada yang masih ingat? Materinya ya. Ada yang mau angkat tangan? Karakteristik dari teks biografi itu betul salah satunya yang sudah dijelaskan Mbak Brigita. Itu penjelasan juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Yang pertama, biografi itu berisi biodata. Namun tidak serta-merta isinya hanya biodata. Kalau biodata saja kan itu biasanya berisi nama, tanggal lahir, lebih ke data ya. Tapi kalau biografi itu diisi dengan cerita-cerita yang berisi keistimewaan dari tokoh tersebut. Dengan asesmen non diagnostik non kognitif, silakan cek di grup WA ya. Bisa membaca biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat pribadi orang berdasarkan fakta dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus berubah jelas serta tidak bertele-tele. Nah, betul ya, teks biografi itu juga berisi fakta dan juga data dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Jadi nanti kalau kalian ditanya karakteristik dari
Teks biografi itu apa? Salah satunya fakta, berisi data, berisi peristiwa yang pernah terjadi, terus bahasanya lugas, tidak bertele-tele. Diingat-ingat ya, nanti di akhir pembelajaran ibu akan bertanya. Nah, struktur teks biografi yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa atau kejadian penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Penjajahan, perempuan yang ingin sekolah itu sangat susah. Maka bersyukurlah kalian yang di sini mayoritas perempuan, ya kan banyak perempuan kan. Hari ini kalian bisa sekolah, bisa mendapat kesempatan yang sama. Dulu ketika kalian masih di masa penjajahan, perempuan sekolah itu adalah suatu hal yang kita mau breathing ya. Nanti yang kebetulan mendapatkan kita pakai apa ya? Spidol ya. Jadi kita nyanyi. Apa kalian tahu bahasa Jawa lagu bahasa Jawa selain suwe orang Jawa? Yang hafal. Tanya dari ini apa belakang? Belakang samping ke belakang. Nanti yang kebagian untuk berhenti spidolnya berhenti, nanti menjawab pertanyaan dari ibu. Hafal pertanyaan. Oke. Breakingnya yang mudah aja ya. Jadinya ibu mau memberikan lagu yang lain tuh nggak ada speakernya, jadinya nyanyi aja. Nyanyi suara jamu, ayo. Suwe ora jamu, jamu duduk telo, suwe ra ketemu tulisan. Tolong deskripsikan tokoh ini dalam kalimat yang sederhana saja. Satu kalimat boleh? Bisa apa? Ada yang bisa membantu? Ya. Ada yang mau membantu menjawab? Presiden ketiga Republik Indonesia. Oke, betul. Keempat. Keempat. Ayo ketiga atau keempat? Keempat. Apa keistimewaan dari tokoh ini? Ada yang tahu? Ulama. Ya, selain ulama. Oke. Beliau adalah Gus Dur. Sudah wafat ya? Ya. Oke. Beliau adalah satu-satunya presiden. Bukan itu poinnya. Dia adalah satu-satunya presiden dengan keterbatasan. Namun makna dan kehadirannya bagi Indonesia itu tak terbatas. Nanti kita ulas di akhirat saja. Kita lanjutkan menyanyi dulu. Oke, lanjut lagi. Apa selain gundul-gundul pacul? Ya boleh. Coba. Yang mana nih? Coba. Suaranya tenggelam. Kok jadi brutal ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Pertanyaannya kan gampang. Siapa tokoh di depan ini, Mas? Oke, sebutkan satu keistimewaan dari tokoh ini. Membangun sekolah di Indonesia untuk tahun rakyat jelata pribumi wanita. Ibu bagi 6 kelompok dengan 6 dengan 6 bacaan teks biografi yang berbeda, tapi teksnya sama dengan teks yang minggu lalu, tapi tentunya tiap kelompok berbeda lagi. Silakan berhitung Mbak, belakang 1 sampai 6, nanti kalau sudah 6 balik ke 1 lagi. Ya.
Kira. Mau pindah. Sudah, silakan bergabung yang satu dengan nomor urut 1, yang 2 dengan nomor urut 2, kelompoknya ya sesuai dengan nomor urutnya. Silakan langsung berkelompok karena waktu kita tinggal 30 menit. Video yang bisa diupload di sosial media Instagram ya, nanti linknya kirim ke. Silakan segera dimulai karena 15 menit lagi harus ada yang presentasi. Ya, segabernya. Sesuai nama kelompoknya ya, kalau kelompok 2 ya teks biografinya ya. Sepertinya sudah banyak kok biografinya. Silakan maju. Didesain sesuai kemampuan kalian masing-masing di Word, PowerPoint, video ataupun foto animasi boleh. Nanti kalau kalian kepanjangan misal contoh orientasi 1 paragraf itu nanti bisa dibuktikan dengan 1 atau 2 kalimat saja cukup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan kebahasaan Teks biografi. Ini saya akan membacakan dari orientasi. Orientasi Pilar Sofio pada tanggal 25 Agustus 1925 sampai 7 Oktober 1985 adalah seorang seniman musik yang dalam wayang kulit terdiri dari 2 ini tadi sudah lumayan lengkap ya, tapi reorientasinya belum ya. Baik, nanti bisa dilengkapi di rumah ya, dikerjakan dengan baik. Tadi juga kata kebahasaannya sudah cukup lengkap, sudah ada pronomina, ada kata hukum, lalu ada apa lagi tadi yang dibacakan? Adjektiva ada. Kita simpulkan materi hari ini terkait struktur dan kebahasaan dari teks biografi. Struktur teks biografi tadi ada orientasi, peristiwa penting, dan juga reorientasi. Orientasi ditunjukkan dengan fakta, data, atau peristiwa, misal kelahiran tokoh, masa kecil tokoh. Lalu peristiwa penting berkaitan dengan cita-cita yang sedang kita beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini karena sudah berhasil mempelajari struktur dan juga kebahasaan dari teks biografi. Untuk pertemuan selanjutnya akan bertemu dengan Bu Widya lagi dan akan membahas tentang menulis teks biografi. Jadi nanti tolong dipersiapkan supaya ketika pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke. Jadi intinya dari hari ini kita sudah mempelajari banyak teks biografi loh ternyata. Tadi ada 6 teks biografi yang dibagikan per kelompok. Terus tadi pas belajar struktur teks biografi ada teks Dewi Sartika. Lalu juga ada kebahasan tadi Ki Hajar Dewantoro. Ternyata sudah banyak sekali ya dalam waktu yang singkat. Lalu kita tadi juga mengulas sedikit keistimewaan dari 4 tokoh yang ibu sebutkan seperti Gus Dur, R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, dan Najwa Shihab. Harapannya keistimewaan dari 4 tokoh yang ibu sebutkan seperti Gus Dur, R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, dan Najwa Shihab. Harapannya mungkin pembelajaran ini kalian bertanya-tanya apakah memberikan manfaat sih untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin saat ini kalian merasa belum, tapi kita tidak pernah tahu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika kalian mengingat pelajaran ini. Oh iya, saya bisa menjadi di titik ini karena saya terinspirasi oleh salah satu tokoh yang saya baca di teks biografi. Hari ini cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.